saya cuma saran atau masukan aja. Insya Allah untuk mempererat tali silaturahim khususnya DKM ataupun Dewan Suro, dalam hal ini saya sebagai warga RT 04 hanya saran aja atau usulan. Semoga kedepannya mudah-mudahan setiap RT ada Dewan Suronya. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alpor dari RT 4 yang telah memberikan masukannya. Baik, saya masih memberikan kesempatan kepada Ketua RT 03, Ketua RT 01, RT 06 yang akan memberikan ide, masukan, saran dan gagasannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati Ketua DKM dan jajaran beserta Dewan Suro. Menyikapi perkembangan saat ini sudah kita sama-sama kita ketahui. Mungkin Ketua DKM atau bendahara perlu menyikapi saat ini juga, karena perkembangan saat ini ada suatu ucapan yang dimana masalah kengkelengan. Mungkin saat ini mungkin bisa dijelaskan, mumpung masih ada bapak-bapak RT di sini, mungkin ada perwakilannya. Untuk kengkelengan mungkin bisa dijabarkan Pak, itu perinciannya untuk kemana-kemana saja Pak. Itu jadi kan sempat ada pembahasan pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin masih ada ketua RT dan perwakilan, mungkin dijelaskan masalah uang kengkelengan itu dialihkan kemana saja. Mungkin boleh Ketua DKM atau bendahara yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fadilah Balfas selaku Ketua RT 03. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wadidah sebenarnya ini akan masuk dalam susunan acara sebelum doa. Terima kasih ya untuk Bapak Fadilah yang telah mengingatkan kami, tapi ini sudah masuk dalam rencana kami untuk menyampaikan secara transparan penggunaan dari dana keceringan. Nanti sebelum doa kepada Bapak Sugeng kami persilakan. Terima kasih Bapak Fadil, kami catat untuk masukannya. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan RT 1 mungkin Pak Roy akan berikan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator telah memberikan waktu kepada kami sebagai RT 1. Kami ini di RT 1 kadang-kadang ketika ambil kencengan itu tidak tepat waktu, walaupun sudah diberitahu sebelumnya. Jadi kadang-kadang tidak maksimal. Mohon ide dan gagasannya supaya pengambilan kencelan itu bisa maksimal. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apaan tadi? Baik, terima kasih kepada Bapak Rohim, Bapak Mewakili Ketua RT 01 yang telah memberikan masukannya dan menjadi banyak pertimbangan masukan buat Ketua DKM kita. Baik Bapak-Bapak sekalian, saya kira untuk sesi masih ada sekali lagi ya Pak, setelah Bapak Wartono ini untuk sesi ini kita tutup. Silakan kepada Bapak Wartono. Masih nambahin dikit ya Pak. Ini Pak, ini menyangkut karena saya masih suka duit kan, jadi nyangkut duit lah uang, nyangkut keuangan nih. Saya kira kan untuk pengurus itu udah mencurahkan baik pikiran, tenaga dan lain sebagainya kan untuk PKM. Yang saya tanyakan untuk aturan atau ajaran agama, karena membolehkan nggak berapa persen dari uang yang ada untuk uang lelah pengurus. Ini biar nggak ada dusta di antara kita ya. Jadi daripada seandainya
umpet-umpetan atau apa kan. Jadi kalau memang ada, laporan aja sekalian, nggak masalah bagi kami. Karena kami sadar lah, semua itu butuh tenaga, butuh pikiran untuk menjalankan gimana bisa masjid ini bisa makmur, kan begitu. Jadi biar nggak ada duita keterbukaan, kalau memang diperbolehkan, ya monggo diatur sekalian, kan begitu. Jadi nggak ada saling tutup menutupi, nggak ada duta, kan begitu. Jadi ini menurut kami ya, saya ya. Kalau yang lainnya monggo, itu cuma saran, diterima ya monggo, silakan, enggak ya monggo. Terus koreksi Pak Martin, saya bukan nasihatin loh ya, mengingatkan. Dari tadi nasihatin, kesannya kayaknya wah ilmunya udah tinggi nih kan gitu. Cuman kita saling mengingatkan lah, istilah Saknon itu sinau bareng, kan begitu. Terima kasih atas waktu, mohon maaf kalau saya banyak menyita waktunya, dan terima kasih, ini saya sebagai Ketua RT, terima kasih pada jajaran DKM kedua yang sudah mempercayakan warga kami. Ini saya sebagai Ketua RT Pak Martin, bukan sebagai Martono ya. Beberapa dari warga kami dipercaya untuk bisa terjun langsung membantu di kepengurusan DKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Martono selaku Ketua RT 04 dan pribadi. Justru dari beliau inilah, orang-orang seperti beliau ini yang kita tunggu agar nambah ilmu kita, tentunya agar kita dalam menjalankan amanah ini bisa benar-benar amanah. Baik, untuk apa yang telah disampaikan tadi Bapak Martono tadi dari Ketua DKM akan menanggapi. Untuk itu kepada Bapak Martin kami persilakan. Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Alpon, usulan Bapak Alpon mungkin akan kita tanggapi dalam rapat periode berikutnya Bapak Alpon. Begitupun Bapak Rohim tentang maksimalisasi penarikan kentreng. Mungkin juga ini adalah sebagai besar tanggung jawab pengurus Masjid Baitur Rahman. Dengan Bapak RT Pak Martono, ini masukannya sangat bagus Pak. Jadi kalau boleh saya jawab dengan kemampuan saya, alhamdulillah Pak, kita sudah pernah pertanyakan ini langsung ke Bapak Kiai Haji Misbah Julfikor, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fikoriyah. Di situ beliau menjawab bahwasanya ada hak amil Pak, hak amil. Jadi dipersilahkan dikelola dengan baik dan benar. Semua serta merta tidak keluar dari jalur musyawarah serta mufakat. Nah, alhamdulillah semua kita yang ada di masjid ini setidaknya bisa mengerti dengan kondisi keuangan Masjid Baitur Rahman. Terkadang memang sama prinsipnya Pak, kita juga masih suka duit Pak, suka uang. Akan tetapi kita sama-sama, saya ingin coba merubah mindset yang ada di benak kita, bahwasanya apabila ada pengumuman bahwa dana kenceleng yang terkumpul sekitar 20 juta, gede Pak, 20 juta. Akan tetapi setidaknya kita balik berpikir, 20 juta untuk apa ya? Sedangkan program di masjid yang akan dijalankan ada 7 bidang. Kalau dibagi 7 bidang tersebut, kebagiannya hanya 3 juta per bidang. Sedangkan operasional masjid, insya Allah nanti akan dipaparkan dengan Bapak Sugeng, itu pengeluarannya sebesar 6.200.000 per bulan yang harus dikeluarkan. Nah, jadi kalau untuk boleh atau tidak bolehnya itu adalah ada hak Pak, sebetulnya ada hak untuk amil. Nah, akan tetapi di sini kembali lagi
saya mempertegas, alhamdulillah juga saya mengikuti pengurus-pengurus masjid sebelumnya, saya ikut andil di kepemimpinan Pak Deden, di kepemimpinan Pak Musnangin. Jadi kita sampai saat ini hanya baru bisa menyalurkan lewat dana sosial kemanusiaan, Pak. Sifatnya hanya itu, kita belum berani memutuskan hak untuk amil, padahal itu adalah tanggung jawab dari seorang pemimpin terhadap kegiatan yang berjalan. Karena bagaimanapun pengurus juga manusia. Coba. Nah, untuk hal ini Pak, kembali lagi, kalau memang boleh saya minta saran kepada Bapak sebagai ketua RT, mungkin bisa nanti mewakili ke teman-teman RT-nya Pak. Apakah Bapak juga menyetujui apabila hal itu akan kita laksanakan? Jadi biar sama-sama bersinergi juga nih Pak. Jadi kan saat ini kan kalau saya langsung, kita tuh semua bertanya kepada Bapak Kiai Misbah bahwasanya di situ memang ada hak amil yang harus dikelola semua berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi selama ini memang Pak, kalau memang kita ingin saling terbuka, alhamdulillah ini saya senang banget Pak dengan kita saling mengeluarkan pendapat demi kebaikan. Jadi di sini walaupun ini hanya sekedar wacana ya Pak ya, wacana demi kemaslahatan umat. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu nilainya 0 ataupun nggak diambil hak itu, ini saran saya aja. Di laporan keuangan itu disebutkan, jadi suatu saat misal tadi 20 juta, setelah jadi 1M, wah setelah 1M pengurus minta ini ada kan gitu. Walaupun itu nilainya 0, kalau bisa di laporan keuangan ada. Jadi suatu saat orang nanya, dulu itu memang kami nggak ambil karena belum memungkinkan kan gitu. Jadi orang nggak kaget, begitu 1M ada laporan itu amil masuk. Kalau setelah 1M pengurusnya pada minta, rebutan kan begitu. Jadi biar itu dari awal memang udah masuk, walaupun nggak diambil ya karena tahu keadaan situasi mungkin belum memungkinkan. Jadi pengertian dari pengurus kan begitu. Tapi itu ada, item itu ada gitu loh di laporan keuangan. Jadi suatu saat item itu muncul, udah memang dari dulu memang ada itu, cuman kami belum ambil karena keuangan belum memungkinkan kan gitu. Ini menyangkut untuk di laporan keuangannya Pak Martin. Jadi biar nanti yang lihat itu nggak kaget gitu loh. Dari awal 10 juta, 20 juta nggak ada, pikiran 1 miliar ini, pada rebutan pengurus kan begitu. Jadi dari awal ada walaupun 0, kenapa 0? Karena kami nggak ambil. Karena situasi keuangan belum memungkinkan kan begitu. Jadi itu aja, itu masukan ya, soal mau RT, mumpung ada RT itu coba enggak, monggo ditanya yang RT yang hadir kan begitu. Monggo silakan. Terima kasih. Kalau saya setuju aja, kalau saya pribadi dan RT ya, saya setuju. Tapi kan nggak bisa saya bicara di sini selaku ketua RT Pak Martin, karena ini menyangkut pada masing-masing. Apa celengan itu juga masing-masing kan. Kecuali kalau saya ke RW itu uang warga saya setorkan ke RW kan, tanggung jawab warga kan gitu. Terima kasih Pak Martin. Baik, terima kasih Bapak Martono. Baik, untuk apa yang disampaikan oleh Bapak Martono akan kita tindak lanjuti di kemudian hari. Selanjutnya akan kita kedua lagi akan diskusikan dan musyawarahkan bersama agar mencapai mufakat. Baik, menginjak acara yang selanjutnya yaitu pemaparan penggunaan dana gancelengan dari bendara Bapak Sugeng. Untuk itu kepada Bapak Sugeng dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kepada Bapak Biarta.
membicarakan soal kencelengan, kami sebagai pencatat pendapatan dari kencelengan akan memaparkan penggunaan dana-dana yang ada, yaitu dari anggaran kencelengan itu yang pertama itu untuk operasional, sedangkan antara lain satu untuk kegiatan taklim. Taklim itu ada 3 macam: taklim ibu-ibu, taklim bapak-bapak, dan taklim remaja. Selanjutnya untuk kegiatan sholat Jumat, terus untuk pembelian token listrik, terus untuk mendukung kegiatan anggaran rumah tangga, untuk honor marbot, dan lain-lain. Terus yang ada tambahan itu untuk sosial kemanusiaan tentang pemulasaran jenazah. Itu aja. Terus kencelengan yang ada itu untuk operasional itu ada apa ya? Dari sisa kencelengan itu misalnya ada 10 juta, terus 50% itu untuk sosial kemanusiaan, yang 50% untuk mendukung program-program lain, untuk menjalankan program DKM. Itu aja. Perlu kami sebutkan bahwa pengeluaran rutin itu kita kurang lebih 6.250.000. Jadi misalnya 10 juta dikurangi 6.200.000, sisanya berapa dibagi 2, 50% untuk program sosial kemanusiaan dan 50% untuk operasional pendukung program. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada cukup itu aja Pak ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Mungkin perlu dijelaskan secara detail Pak, itu untuk anggaran program yang 6 juta itu maksudnya yang 6 juta atau kemana Pak? Apa perlu ini Pak, Bapak semuanya? Yang tadi saya sebutkan taklim untuk ibu-ibu itu untuk rutin bulanan itu kita mengeluarkan subsidi untuk yaitu Rp300.000. Terus untuk bapak-bapak itu kita mengadakan 4 kali taklim ya, untuk malam Senin itu 350.000 untuk sekali taklim. Terus untuk remaja 125.000. Terus sholat Jumat itu 260.000. Untuk listrik itu kita anggarkan kurang lebih Rp105.000 per minggu, jadi kurang lebih 350. Untuk ART yaitu untuk alat kebersihan itu tergantung kebutuhan Pak I ya. Terus untuk honor marbot itu 700.000 dan lain-lain itu kita anggarkan 500.000 rupiah. Terus program sosial kemanusiaan pemulasaran jenazah itu ada 700.000 rupiah. Bila ada musibah kita berikan yang 700 untuk sohibul musibah, yang kedua untuk kafan ya 700, 400 untuk kafan, 300 untuk kafan. Itu aja Pak yang perlu disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi akan saya perjelas mungkin Pak. Jadi anggaran 6.200.000 itu dialokasikan yang paling besar adalah pertama pengajian rutin. Pengajian rutin bapak-bapak itu dilaksanakan sebulan 4 kali. Sekali pertemuan kita mengeluarkan anggaran Rp350.000 dikalikan 4 kali. Yang kedua adalah dari pengajian remaja. Remaja kita ini
pengajian diadakan setiap malam Ahad, rutin pertemuan 1 minggu sekali, jadi sebulan itu 4 kali dikalikan dengan anggaran 125.000. Untuk pengajian ibu-ibu di sini dalam hal ini ada 2 buah pengajian. Yang pertama dari pengajian Al-Alifah, itu langsung berdiri di bawah naungan Dewan Kemengurusan Masjid, itu sebulan 2 kali diadakan dengan anggaran Rp300.000. Sedangkan untuk pengajian An-Nisa itu Rp150.000. Nah, dilanjutkan untuk pembayaran marbot, dalam hal ini hal kebersihan, kita mengeluarkan uang sebesar Rp700.000. Selanjutnya adalah token listrik ataupun penggunaan listrik Masjid Baitur Rahman. Itu sifatnya adalah situasional. Kita seminggu yang lalu baru mengisi Rp100.000. Tiba-tiba dengan adanya kegiatan, salah satunya vakum karpet masjid, terus bordir karpet lantai, itu sisa saldo langsung 5.000, Pak. Jadi mau nggak mau kita harus ngisi lagi. Alhamdulillah dapat masukan dari Pak Nuryanto, lagi itu langsung ngabarin ke saya bahwasanya token listrik tinggal sedikit gitu. Nah, jadi kalau token listrik itu kita ambil rata-rata per minggunya itu 100.000, karena kita KWH-nya adalah 5.500. Jadi sebulannya itu adalah 400.000. Adapun dari segi kebersihan itu membeli alat-alat kebersihan, terus penunjangnya sebagai kayak molto, rinso ataupun sabun, itu situasional juga, Pak. Tapi selama ini kita mengeluarkan anggaran seminggunya itu kurang lebih 150.000. Jadi dikalikan dengan 4. Nah, itu mungkin dan lain yang disebutkan dari Pak Sugeng adalah hal ini yang sifatnya kita punya stok, Pak. Jadi kayak model keran air, terus lampu yang sifatnya emergensi langsung hari itu ada, jadi kita punya stok di masjid. Nah, itulah dan lain-lain itu per bulannya itu 500.000. Jadi kalau di total keseluruhan itu kurang lebih 6.200.000 untuk pengeluaran operasional masjid selama 1 bulan. Satu lagi yang kelupaan adalah Jumat. Untuk operasional Jumat selama ini adalah yang dikeluarkan sebesar 260.000 per minggu atau per Jumat, dikalikan dengan 4. Nah, untuk hal ini kenapa kita tidak bisa membakukan, Pak, ataupun kita langsung sekian. Karena di sini kita semuanya sistemnya adalah situasional dan kita masih mengikuti program-program yang sudah dijalankan dari periode sebelumnya. Jadi kita masih mengikuti itu, alurnya seperti itu. Mungkin ada bahasa bahwasanya periode yang lalu itu bukannya 5.200.000. Nah, ternyata ini sifatnya situasional yang kita ambil lebih besar tapi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kebutuhan sebulan itu nanti akan terlaporkan berapa pengeluaran itu yang sebenarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Fadilah Balfas, sudah jelas, Pak? Baik. Baik, dalam hal ini kalau memang ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan, bisa dipertanyakan langsung kepada kami. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya bawakan oleh Bapak Maglus. Untuk itu kepada Bapak Maglus dengan segala hormat kami persilakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum doa sedikit mungkin dari saya. Alhamdulillah
dari awal sampai akhir sudah terpapar dan dibahas dengan akurat, tidak ada meleset sedikit pun. Semoga apa yang diemban tugas-tugas ini insya Allah menjadi pekerjaan kita yang insya Allah juga dijalankan dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan berjalannya organisasi ini hanya satu yang harus kita jalankan, adalah formulanya adalah tidak ada dusta di antara kita. Insya Allah mungkin dengan kepemimpinan Bapak Martin yang tadi saya nyimak pembicaraan Pak Alam, bahwa ini SOP-nya sudah luar biasa, sudah lengkap ya, tinggal perjalanannya nanti koordinasi yang baik ya kepada pimpinan. Insya Allah mungkin akan berjalan dengan lancar. Itu aja mungkin dari saya. Amin. Semoga apa yang kita sampaikan, marilah kita sama-sama kita berdoa rapat ini sudah dikemas dengan baik. Semoga kemasan ini tidak meleset dari apa yang kita inginkan. Semoga Allah turunkan rahmat dan hidayahnya dan diberikan kita iman dan takwanya. Tapi khusus adalah Islam kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita. Dan semoga mungkin yang menjadikan koordinator atau pemimpin, kita tetap menjalankannya dengan ikhlas dan ridho. Apa yang rumor yang bicara yang di luar begini begitu, tetap kita harus cool ya, sabar, karena dalam sabar itu Allah sudah menjanjikan innallaha ma'as sabirin. Mari kita sama-sama berdoa. Ila hadiniyah ila hadatin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. A'udzu bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbiyani. Allahumma la ilaha illa antal mananu ba'di samawati wal ardh. Allahumma shalli salatan tunjina biha bil afat wa taqdir bil hajat wa tutahhirna biha min jamshat wa tarfuna indaka ala darajat wa tuballighna bi aslahayat min jami' khairi fil hayat wa ba'dal mamat. Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawil ala fi sakharatil maut wa najatal afa indal hisab. Allahumma yamman nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi akhfina al-nadhirin wa tawqina wal khasir balagina ma ahfaitar ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai sami'un alim. Bismillahi masyaallah la yasu'u khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi wa minna raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannatul abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kami atas nama pengurus GKM Masjid Baitur Rahman periode 2022-2025 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada jamaah dan hadirin sekali yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di masjid ini akan menjadi catatan amal kebaikan buat kita bersama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum acara saya tutup, saya selaku pengacara dan moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, syukur wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.